ketika Allah ingin menyesatkannya, mudah sekali baginya. Kalau kita buka kitab Sunan At-Tirmidzi, nah ini kebetulan ada beliau namanya sama ya dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi itu pada hadis yang ke-3522 Pak. Banyak sekali ya. Kita buka-buka baru ketemu hadis itu. Ya. Nah, itu dijelaskan hal tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masyaallah. Ya, coba bersama ya. Semoga hafal ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, biar kompak, saya doa dulu. Ya Allah, yang muncul kalimat hadis Rasulullah ini, doa yang diajarkan Rasulullah ini, ya Allah, akhirkan hidupnya husnul khatimah. Amin. Ya, muncul aja, salah-salah nggak apa-apa Pak ya. Dilafatkan di lesan kita masing-masing bersama-sama ya. Tirukan saya dulu biar kompak. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Kalau dari hadis ini Bapak yang dirahmati Allah, kebaikan yang kita lakukan sekarang tidak menjamin kita akan berakhir husnul khatimah. Nggak ada jaminan. Yang menjamin siapa? Rasulullah. Caranya gimana? Dengan mengamalkan doa tadi. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Nah, biar kita tambah yakin, Bapak yang dirahmati Allah, dulu sebelum wafat Rasulullah itu pernah berpesan ya pada para sahabat. Ada juga di situ Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, terutama Ali ya yang ada di situ, Ali bin Abi Thalib, beliau adalah sepupunya Rasulullah, beliau adalah menantunya Rasulullah juga. Ya. Wahai Ali, engkau kelak akan wafat, ya, dibunuh oleh seburuk-buruk manusia. Masya Allah ya, mengerikan Pak ya. Jadi kira-kira kalau itu disampaikan ke kita gimana Pak itu? Masya Allah ya. Alinya masih hidup, yang menyaksikan sahabatnya banyak. Sudah dibocorin, wahai Ali, engkau akan meninggal dengan cara dibunuh oleh seburuk-buruk manusia. Kemudian di hadis yang berbeda, Rasulullah menyampaikan, kelak ada suatu kaum dari umatku, ya, ada suatu kaum dari umatku yang sholatnya lebih hebat daripada sholat kalian, yang bacaan Qurannya lebih hebat dari bacaan Al-Quran kalian, yang puasanya sangat berbeda dengan puasa yang kalian laksanakan. Tapi apa yang mereka amalkan itu hanya sampai ke kerongkongannya, tidak sampai ke hatinya. Waktu berjalan, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar menggantikan Abu Bakar wafat, Utsman menggantikan Umar wafat, Ali lah yang kemudian menggantikan Utsman bin Affan. Ketika sholat subuh, ya, pada rakaat kedua beliau bangun dari rukuknya, dari sujudnya, tiba-tiba dibunuh. Masya Allah, pakai pedang Pak, ya, dan pedang itu dilumuri racun seharga 1000 dinar. Naudzubillah min dzalik, agar meninggal. Tapi qadarullah 3 hari setelah persatu baru beliau wafat. Siapa yang membunuh? Yang sudah disyaratkan oleh Rasulullah, seburuk-buruk manusia. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Siapa beliau? Orang yang pernah disuruh oleh Umar bin Khattab berdakwah di Mesir untuk mengajarkan Al-Quran di saat Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Orang yang hafal Al-Quran, paling bagus bacaan Al-Qurannya, sholat tahajudnya tidak pernah tertinggal, puasanya tidak pernah tertinggal, apalagi cuma sholat 5 waktu. Masya Allah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan bahwa beliau itu seburuk-buruk manusia. Naudzubillah Pak. Makanya Masya Allah, kita perlu selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah tahu kok kalau kita mungkin baca Qur'annya belum lancar,
Ya, mungkin sholat kita juga masih molor, aras-arasan, malas-malasan. Tapi ketika kita sadar, ketika kita berdoa pada Allah dengan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Allah akan kuatkan, Pak. Langkah kita ini dikuatkan oleh Allah. Hati kita diteguhkan oleh Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan hanya ingin balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat. Dan Allah ingatkan, Pak, di surat Asy-Syu'ara ya, kalau tidak salah di ayat 88-89 ya. Allah sampaikan bahwa kelak orang yang selamat di akhirat itu adalah man atallah biqalbin salim. Orang yang mendatangi Allah atau masuk dalam hari kiamat itu di saat dipertanggungjawabkan amal dengan hati yang salim. Loh, Masya Allah, Pak. Dengan hati yang salim. Ada kaitannya tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hati yang salim itu apa? Hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Panjang, nanti bahasanya bisa di lain kesempatan. Tapi kesimpulannya, langkahnya adalah hati yang istiqomah bersama iman di dalam hatinya itu. Karena iman itu kan letaknya dalam hati, Pak. Repot. Kalau hati kita udah nggak beriman, Pak, semua amal kita nggak dinilai oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita yakin membawa iman, insya Allah sedikit apapun yang kita lakukan dinilai. Bahkan hati kita berdoa dinilai pahala oleh Allah. Ya, di beberapa pertemuan pengajian RT kita sempat kita bahas, manfaatkan hati untuk banyak berdoa, Pak. Meskipun tanpa mengucap. Ya, kenapa Rasulullah berpesan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qalal malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maksudnya saudaranya orang lain di kanan kirinya, maka kecuali datanglah seorang malaikat yang akan mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat doa yang sama. Siapa? Dari malaikat loh. Doanya malaikat mustajab.